Bertemu kembali dengan Ruang Pengetahuan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang diskriminasi dalam iklan lowongan pekerjaan dan konsekuensinya bagi perusahaan yang melanggar. Seperti kita ketahui bahwa ketika sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang unggul, maka salah satu cara yang digunakan adalah memasang iklan lowongan pekerjaan. Tetapi tanpa disadari, perusahaan tersebut memasang iklan yang pada akhirnya menimbulkan diskriminasi yang ini pada dasarnya melanggar aturan perundangan yang sudah diatur di dalam negara kita. Yuk mari kita lihat secara mendalam tentang hal ini. Yang pertama adalah yuk mari kita lihat dulu beberapa contoh lowongan pekerjaan yang mungkin teman-teman juga sering lihat lowongan pekerjaan seperti ini. Misalkan dibutuhkan posisi X dengan kualifikasi yaitu seorang pria, usia maksimum 25 tahun, pendidikan S1, IPK-nya minimal 3, pengalaman di posisi tersebut, kemudian fresh graduate juga oke, nilai komunikasi dan penempatan di satu tempat tertentu. Atau yang kedua, mungkin seperti ini, dibutuhkan posisi Y, misalkan persyaratannya adalah seorang wanita, mungkin, kemudian dia berpenampilan menarik, tinggi badan 155 cm, kemudian diutamakan adalah seorang yang beragama tertentu, memahami penjualan, minimal diploma, dan jujur dapat bekerja dalam tim. Kalau tanpa kita lihat lebih dalam, mungkin kita akan mengatakan bahwa iklan ini sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Karena memang yang terjadi ya seperti ini. Banyak sekali kita mendapatkan iklan-iklan seperti ini. Sehingga tanpa kita sadari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang kita sebut dengan adanya diskriminasi dalam iklan lowongan tersebut. Apa itu diskriminasi dalam iklan kerja? Apabila terjadi seseorang atau perusahaan mempublikasikan iklan lowongan kerja yang menunjukkan batasan, spesifikasi, preferensi tertentu yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Gitu. Nah, yuk kita lihat lebih dalam lagi seperti apa. Sebelumnya mari kita lihat kenapa hal itu dilarang, diskriminasi. Yang pertama adalah kita lihat regulasinya dulu. Nah, ini yang pertama kita ambil yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar kita 1945 pasal 27 dengan 28, di mana setiap warga negara berhak untuk mendapat kehidupan yang layak. Ya. Jadi ini regulasi yang pertama, setiap warga negara, ya. Kemudian yang kedua adalah Konvensi International Labour Organization atau ILO. Ini nomor 111 yang berkaitan dengan diskriminasi pekerjaan dan jabatan. Ini sudah diratifikasi Indonesia dan menjadi undang-undang, yaitu nomor 21 tahun 1999. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja itu sendiri, ya, sudah diatur di nomor 13 tahun 2003 pada pasal 56 dan 153. Kemudian yang keempat adalah tambahannya yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama pasal 1. Kemudian yang kelima adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian yang berikutnya adalah yang nomor 6 Undang-Undang nomor 21 tentang serikat buruh. Kemudian yang nomor 7 adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 68 2004 dan nomor 20 tahun 2005 tentang HIV dan AIDS. Dan yang terakhir adalah panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes yang berkaitan dengan kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja di Indonesia. Nah, dari regulasi ini, apa yang bisa kita petik dan kita ambil? Mana yang kita sebut diskriminasi, mana yang tidak? Yuk kita lihat dulu apa gambaran secara singkat di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, yaitu tentang tenaga kerjaan. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Jadi di sini jelas banget tercantum bahwa setiap tenaga kerja, siapapun dia, memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau pasal 6 lebih cenderung kepada orang yang telah bekerja di perusahaan tersebut, yaitu buruh atau pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, dari undang-undang yang 8 tadi, yuk kita lihat sebenarnya apa saja sih yang tidak diperbolehkan untuk kita cantumkan dalam iklan tersebut. Yuk kita lihat secara satu persatu. Di sini ternyata ada setidaknya 14 hal yang mesti diperhatikan oleh para regulator atau HR ketika dia akan membuat sebuah iklan lowongan pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Pertama adalah yang berkaitan dengan agama, jelas sekali. Ya, dilarang mencantumkan agama tertentu di dalam iklan tersebut. Atau yang kedua adalah suku, misalkan, atau ras, atau mungkin juga etnik tertentu. Kemudian kelompok atau golongan, dan tujuh adalah status sosial. Nah, status sosial ini yang menarik adalah di dalamnya salah satunya adalah usia, karena usia termasuk di dalam
definisi dari status sosial, masuk dalam ascribe status. Kemudian yang nomor 8 adalah status ekonomi. Ini juga dilarang di dalam iklan tersebut. Nomor 9 adalah yang berkaitan dengan jenis kelamin dan termasuk di dalamnya ada termasuk fisik. Ya, tadi berpenampilan menarik, tinggi sekian, itu suatu hal yang dilarang dicantumkan di dalam iklan lowongan pekerjaan. Nah, kemudian nomor 10 adalah bahasa. Itu juga dilarang. Lalu bagaimana dengan ketika kita mencantumkan bahasa Inggris sebagai prasyarat? Nanti kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Nomor 11 adalah keyakinan politik. Kemudian disabilitas, tadi sudah ada undang-undangnya. Nomor 13 juga ada undang-undangnya, status HIV dan AIDS juga tidak boleh dicantumkan bahwa kita melarang memberikan satu masukan bahwa tidak memiliki penyakit HIV atau AIDS. Dan yang terakhir adalah kita juga dilarang untuk mencantumkan iklan tersebut keanggotaan dalam serikat pekerja atau pelaksanaan kegiatan serikat pekerja. Nah, kira-kira ini adalah 14 hal yang menjadi barometer, indikator bagi recruiter untuk setidaknya dijauhkan. Lah, lalu bagaimana yang boleh kita cantumkan di dalam iklan lowongan pekerjaan yang akan kita tampilkan di dalam media online atau offline? Tentunya memang tetap saja kita boleh mencantumkan beberapa hal yang membedakan satu posisi dengan posisi yang lain. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 itu memungkinkan yang kita sebut dengan adanya persyaratan khas dari suatu kerjaan sebagai satu pembeda atau pengecualian yang dianggap sebagai bukan diskriminasi. Nah, apa sih kira-kira yang boleh dicantumkan? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah kemampuan atau yang disebut dengan pengetahuan. Contoh misalkan mampu mengetahui atau mengetahui tentang bahasa pemrograman Visual Basic misalkan. Itu hal yang wajar. Yang kedua adalah yang bersifat keterampilan atau kecakapan. Misalkan mampu menjalankan mesin bubut. Ini kan sesuatu hal yang memang khas yang dimiliki oleh pekerjaan tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan bakat atau attitude. Misalkan kita ambil contoh mampu bekerja dalam tim. Kemudian mungkin detail oriented. Nah, ini juga merupakan satu hal yang wajar. Yang keempat adalah pendidikan, juga sesuatu hal yang wajar. Dan yang kelima adalah biasanya pengalaman. Kalau kita lihat 1-5 adalah sesuatu hal yang bersifat diraih oleh seseorang gitu ya. Sementara kalau kita lihat sebelumnya kebanyakan adalah yang bersifat sesuatu hal yang datang tanpa dia raih atau memang datang dengan sendirinya. Misalkan keturunan Anda tidak bisa berbuat apapun, itu sudah takdir. Oleh karena itu Anda tidak bisa membedakan orang dari situ gitu. Tetapi di sini kita boleh karena itu sesuatu hal yang memang hasil raihan dari orang lain 1-5. Tapi di samping 1-5 ada berikutnya yang boleh dicantumkan, yaitu apa? Ini disebut dengan persyaratan yang melekat yang lainnya yang di luar dari 1-5, yaitu contoh misalkan sesuatu yang dilarang di slide sebelumnya, misalkan kita ambil misalnya gender, boleh nggak sih kita masukkan? Boleh saja, asal itu mampu dijelaskan di dalam iklan tersebut. Contoh misalkan satu perusahaan model wanita sedang mencari tentunya adalah wanita. Di situ kita bisa tuliskan dicari seorang wanita untuk menjadi model pakaian wanita. Udah jelas, itu boleh. Atau mungkin bahasa, misalkan bahasa Inggris. Dibutuhkan seorang yang mampu berbicara dalam bahasa Inggris misalkan. Karena mungkin di dalam prasyarat job desk di dalam iklan tersebut dicantumkan adanya berkomunikasi dengan affiliate lain. Nah, di situ jelas kita membutuhkan yang namanya bahasa, kemampuan. Ini menjadi bahasa Inggris menjadi sebuah keterampilan. Gitu. Atau mungkin sesuatu hal yang disebut ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Contoh misalkan di dalam undang-undang advokat, seorang menjadi advokat itu minimal 25 tahun. Maka kan boleh saya cantumkan minimal 25 tahun. Atau Mahkamah Konstitusi sendiri, dia memiliki undang-undang di mana usianya adalah suatu hakim agung adalah 47 tahun. Atau di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja sendiri nomor 13 tahun 2003 dicantumkan kan bahwa minimal tenaga kerja adalah 18 tahun. Sehingga otomatis boleh saja kita masukkan 18 tahun untuk dapat bekerja. Nah, inilah kira-kira yang boleh dicantumkan di dalam iklan tenaga kerja yang akan kita berikan ke dalam mass media. Konsekuensinya ketika misalkan kita tetap mencantumkan itu. Nah, di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja disebutkan ada 2 sanksi. Ya, yang pertama adalah sanksi administrasi, yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi misalkan teguran, peringatan tertulis, sampai kepada penghentian dan pencabutan izin dari perusahaan. Sementara sanksi pidana adalah denda sampai kurungan.
Nah, dari dua sanksi ini, maka diskriminasi adalah masuk kepada sanksi administrasi, yaitu mulai dari teguran bahkan sampai pencabutan izin perusahaan. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman bahwa sangat penting banget untuk kita memperhatikan iklan lowongan yang akan kita berikan ke orang lain ataupun ke media sosial, media massa ataupun online ataupun offline. Jangan sampai kita terjerat dan akhirnya ada orang yang melaporkan dan Dinas Tenaga Kerja melihat sehingga akhirnya memberikan sanksi-sanksi yang mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 sampai pencabutan izin. Tentunya ini tidak ingin kita inginkan tentunya kan. Oleh karena itu, marilah mulai kita rubah cara kita dalam menyusun iklan lowongan pekerjaan lebih baik dengan memperhatikan kesempatan kepada semua orang. Simpulannya adalah bahwa ketika kita menyusun iklan adalah selalu berpikir untuk memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada orang lain. Gitu. Karena gender sekarang ini sudah tidak lagi menjadi persoalan bahwa pria lebih produktif dibanding wanita dan lain sebagainya. Ya, jadi berikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada orang lain. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam pengetahuan.